Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini tentunya kita mulai beraktivitas sampai hari Rabu ya, karena hari Kamis kalau masyarakat umum mudik, terus kemudian juga kerjanya sudah masuk ke cuti. Kalau saya kayaknya kerjanya nggak ada liburnya, nggak ada mudiknya, karena mudiknya di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih ya pada jajaran Polres Cianjur yang telah membenahi pasar Cipanas yang menimbulkan kemacetan, dan semoga kita ada solusi ya, karena dia di pasar Cipanas tuh nanti setelah Lebaran tuh pasti macet total, dan saya lagi nyari solusi bagaimana bisa memberikan supporting pada sopir angkot yang ada di sana, dan kita lagi nyari jalannya karena semuanya harus ada jalan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih nih pada seluruh warga Jawa Barat yang berbondong-bondong antri memperpanjang kendaraan bermotor. Itu saya ucapkan terima kasih. Yang sangat taat pajak, saya ucapkan terima kasih. Dan kemudian juga yang membayar tunggakan pajak, dan pajaknya, tunggakannya dihapuskan dan dendanya dihapuskan. Akhirnya pajaknya dibayar tahun 2025 saja. Dan pasti ada kekurangan-kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki seperti kasus yang di Kerawang kemarin, kasus yang di Jati Barang. Insya Allah sudah ada solusinya. Saya sudah meminta kepada jajaran Bapenda untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Dan kemudian saya sampaikan juga, kita harus menyampaikan bahwa ada pendapatan yang masuk ke kas Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pendapatan ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dan kalau jalan provinsi sudah selesai, karena kita fokus jalan provinsi, kita nanti ke depan mungkin tahun 2026 itu akan menggarap jalan-jalan kabupaten yang kabupatennya tidak mampu. Saya katakan sekali lagi, yang kabupaten kotanya tidak mampu. Kalau yang kabupaten kotanya mampu, tentunya kecukupan anggarannya bisa digunakan. Misalnya begini, saya sampaikan, kita mulai tanggal 20 deh. Tanggal 20 itu kita mendapat uang sebesar 26,5 miliar. Nah, sebelumnya kalau hari biasa, sebelum ada kebijakan penghapusan pajak yang nunggak, itu hanya 19 miliar pendapatannya. Kemudian tanggal 21, hari kedua, hari Jumat, 27,4 miliar. Sebelumnya di hari biasa hanya 17,9 miliar. Kemudian hari ketiga, hari Sabtu, 17,8 miliar. Karena ini hari libur sebenarnya. Sebelumnya hanya dapat 11,3 miliar. Kemudian hari keempat, hari Minggu harusnya libur, mendapat 4,6 miliar. Sebelumnya biasa kalau hari Minggu buka hanya 1,4 miliar. Sehingga sampai hari ini, sampai hari Minggu ini, dan hari Senin belum, total pendapatannya sudah 76,3 miliar. Atau naik 54%. Sebelumnya biasanya hanya 49,7 miliar. Nah, sedangkan wajib pajaknya sebanyak 173.797 wajib pajak, atau naik 104% dari 85.027 orang wajib pajak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat untuk para pelayan pemerintah di kantor Samsat. Semuanya mohon pimpinannya segera keliling turun ke bawah, jangan hanya di atas, dicek, disapa satu-satu, kemudian problemnya apa saja. Dan saya akan menurunkan tim evaluasi terhadap seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat agar kesulitan-kesulitan yang dihadapi wajib pajak bisa diselesaikan. Salam untuk semuanya, semoga kita sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sama penunggak pajak. Itu 4 tahun. Berapa? Kerawang 4 tahun. 30.500.000. Nah, sekarang bayar Cuma 6.011.000 plus balik nama, Pak. plus nama balik istri. Nama istri. Kenapa nama istri? Karena saya istri, Pak. Sayang istri. Terus kenapa sampai 4 tahun tidak bayar pajak? Karena dulu takut dikorupsi, Pak. Kenapa sekarang bayar? Karena sekarang beda pemimpin ya, Pak. Oh, bukan begitu, karena sekarang bayarnya cuma 6 juta. Coba Coba alasannya, ini para wajib pajak membayar pajak dalam keadaan bahagia. Ya kan? Hadir di Kerawang. Welte. Ini THR Lebaran ya. Ajakin dong yang belum datang,
Ajakin yang belum datang ke Samsat. Yang belum membayar pajak 2024 ke belakang itu diampuni sama pemerintah. Yuk bayar pajak mumpung ada pengampunan. Pokoknya well buat Bapak Aing. Wilujeng Sonten, bagi warga Jawa Barat yang tidak punya waktu di hari Senin sampai Sabtu, punya waktunya hari Minggu saja untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini informasi baru bahwa besok hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 kantor Samsat tetap buka dari mulai jam 8 pagi sampai jam 14. Untuk itu silahkan datang ke kantor Samsatnya di daerahnya masing-masing untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2025. Karena kalau ada tunggakan 2024 ke belakang kan sudah dianggap lunas ya. Mohon untuk semuanya, ayo daftar pajaknya, bayar biar tenang melewati jalan dan biar tenang di hari Lebaran. Salam untuk semuanya. Itu dia teman-teman ya, kata Kang Deddy Mulyadi soal pajak ya, soal pajak kendaraan motor ya. Memang betul itu, saya sendiri pun nunggak ya teman-teman, dan alhamdulillah emang itu dihapuskan ya. Cuman bayar yang tahun ini saja, yang tahun 2025 saja ya teman-teman. Itu benar adanya ya, saya sendiri juga ngalamin ya, dan beserta plat nomornya saya ganti sekalian teman, karena itu juga habis tahun 2024 ya teman-teman. Cuman ya alhamdulillah itu dihapuskan ya teman-teman. Dan Kang Deddy Mulyadi juga sudah mencatat pencapaian pendapatan selama kebijakan dihapuskannya tunggakan itu ya, denda dan yang lainnya. Cuman kalau di daerah saya itu apa namanya, balik nama itu tetap bayar ya teman-teman, tapi kurang tahu kalau di daerah teman-teman ya. Di daerah saya sendiri kalau balik nama tetap bayar, dan ada bayar 70.000 ya. Itu saya nggak tahu untuk apa ya, kwitansinya juga tidak dikasih. Cuman buat saya pribadi itu tidak jadi masalah. Cuman kalau untuk yang lain kasihan juga kan. Kebetulan kalau dari rumah saya ke Samsat, saya kebetulan di BUMDes ya, deket Samsatnya yang masuk desa ya teman-teman. Jadi saya gak ke Samsat kabupaten atau kota ya, dikarenakan ada yang deket ya. Kalau buat saya tidak apa-apa lah, 70.000 itu mungkin untuk ongkos platnya atau apa, saya kurang tahu juga ya. Tapi untuk yang lainnya, kalau yang jauh itu kasihan juga kan. Cuman saya ke Pak Deddy Mulyadi atau Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ya, semoga memperbaiki semuanya ya, jangan hanya plat aja ya. Dan Kang Deddy juga melaporkan di hari ke-1 itu pendapatan pajaknya lumayan naik ya teman-teman. 2 hari pertama itu diberlakukannya tanggal 20 Maret ya teman-teman. 20 Maret itu hari pertama diberlakukannya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Hasilnya hari pertama itu lumayan besar teman-teman, 26,5 miliar ya. Mohon maaf salah tadi teman-teman. Hari biasanya itu 19 miliar. Wow, besar sekali kan teman-teman. Itu setelah diberlakukan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Sebelumnya itu tidak sampai 20 miliar ya, dapatnya itu 19, miliar sekian teman-teman ya. Itu laporan dari Kang Deddy Mulyadi untuk memberitahukan kepada masyarakat yang berada di Jawa Barat. Nih Kang Deddy terbuka ya melalui media sosialnya beliau teman-teman. Jadi warga Jawa Barat itu bisa tahu, oh hari pertama segini pendapatannya, hari kedua, nah ada hari keduanya itu lumayan lebih besar teman-teman.
ada di angka 27,4 miliar. Oh, naik miliar-miliar ya. Lumayan juga nih. Ini trik dari pemerintah eh, Jawa Barat ya. Daripada yang nunggak-nunggak tidak bayar ya udah dihapuskan. Nah, itu baguslah kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Apalagi sebentar lagi lebaran kan. Ya, kita tahu sendiri pasti sibuk nih orang-orang khususnya di Jawa Barat ya. Nah, hari biasa di hari kedua itu biasanya cuma dapat 17,9 miliar teman-teman. Ya, sebenarnya segitu juga udah banyak ya. Hari ketiga itu di hari Sabtu 17,3 miliar. Hari biasanya itu hari 11 miliar,3 ya. Hari keempat tuh hari Minggu ya. Cuman kalau di daerah saya itu tutup dikarenakan nggak tahu kalau di Samsat kabupaten atau kota kurang tahu nih di pusatnya. Kalau di daerah saya di desa itu tutup kemarin ya teman-teman. Nggak tahu itu cuman bantu jadi saya kesana aja lah yang lebih dekat gitu teman-teman ya. Di hari keempat itu di hari Minggu kebetulan ya 4,6 miliar. Wow, di hari Minggu aja itu teman-teman, dan biasanya itu cuma dapat 1,4 miliar nih di hari Minggu ya. Mungkin itu di samsat-samsat yang gede ya teman-teman, di pusatnya mungkin ya. Dan total dari cuma 4 hari saja nih total sudah mencapai 76,3 miliar, naik ya teman-teman 50%. Itu baru 4 hari saja nih diberlakukannya kebijakan itu setelah Kang Deddy menghapuskan dan dimaafkan, dan kebijakan itu udah seluruh warga masyarakat yang ada di Jawa Barat senang pastinya itu. Jangankan yang lain, saya juga senang ya teman-teman. Hatur nuhun Kang Deddy ya. Saya sudah mau bayar, tinggal nunggu platnya besok keluar katanya ya, hari Selasa ya. Dikarenakan saya bukan di pusatnya ya teman-teman, di Bumdes kalau saya itu di Samsat desa ya teman-teman. Jadi mungkin dari kantor pusatnya dilarikan ke sini katanya besok ya, mudah-mudahan datang ya. Nah, itu saja ya teman-teman informasi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman Sobat Japri dimanapun berada ya. Dan di hari Senin ini tanggal 24 Maret atau 24 Ramadan, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Indonesia maupun di dunia ya teman-teman. Apakah hari apa ya, Minggu apa Senin ya Lebaran? Kita tunggu saja dari pemerintah Menteri Agama ya tentunya. Apakah bareng kita sama kayak kemarin ya, puasa kita bareng hampir seluruh Indonesia bareng ya, kita melaksanakan hari puasa pertama itu ya teman-teman di Ramadan 1446 Hijriah ya teman-teman. Nah, semangat puasanya teman-teman. 6 hari lagi berarti ya. Dan saya info teman-teman, uang baru susah banget ya dicari di webnya, itu udah kuota habis di daerah saya. Ya udahlah ke bapak, kalau itu tidak jadi masalah teman. Nah, itu saja ya teman-teman yang bisa saya informasikan ke teman-teman dimanapun berada ya. Selamat mudik juga ya. Saya sudah duluan mudik, saya sudah di rumah ya. Mudiknya lebih awal saya ya, karena akan kebijakan dari tempat kerja saya sendiri mudik lebih awal teman-teman ya. Dan semoga sehat selalu teman-teman Sobat Japri dimanapun berada ya. Hatur nuhun yang sudah nonton channel YouTube saya. Boleh di kolom komentar atau ada keluhan atau kritik untuk pemerintah Jawa Barat khususnya ya, boleh di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.